Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap diberikan kesehatan. Selamat bertemu kembali dengan materi Ibu, yaitu pada materi seni budaya. Untuk pembelajaran kali ini tetap seperti kemarin, kita membahas tentang seni lukis. Kalau kemarin kita membahas tentang aliran-aliran seni lukis, untuk saat ini Ibu akan membahas tentang tema dan bahan serta alat yang digunakan pada seni lukis, yaitu di kelas 9 kalian pada semester 1 tetap bersama Ibu Ita Ratnasari. Untuk selanjutnya, sebelum Ibu menjelaskan terlebih lanjut, marilah kita ingat-ingat materi yang kemarin, yaitu tentang aliran karya seni lukis. Ini Ibu menyediakan gambar. Coba tebak kira-kira gambar tersebut atau lukisan tersebut menggunakan aliran apa? Ya, apa ya? Iya, aliran tersebut adalah aliran kubisme. Kemudian yang kedua, itu ada gambar ya atau lukisan. Aliran apa yang digunakan? Surrealisme, ya betul. Lanjut yang ketiga, ada pemandangan ya. Apa alirannya? Iya, realisme, sesuai dengan kenyataan. Setelah kita mempelajari atau mengulas kembali aliran yang kemarin, selanjutnya Ibu membahas untuk yang kali ini adalah tentang tema seni rupa. Tema-tema yang digunakan di dalam seni rupa itu ada 6. Kalian bisa baca di situ. Ya, untuk selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tema hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Apa artinya? Bahwa seorang pelukis atau seorang seniman bisa menggunakan dirinya sendiri sebagai objek dalam membuat karya. Jadi tidak perlu menggunakan objek lain. Kalau dia menggunakan dirinya sendiri sebagai untuk membuat suatu karya, itu disebut dengan manusia dengan hubungan dengan dirinya sendiri. Pada tema ini adalah yang lebih menampilkan adalah tentang warna. Perpaduan warnanya lebih jelas dan unik. Untuk yang kedua adalah, ini contohnya. Sebelum kita lanjut kedua, contohnya ada foto Avandi dan Pablo Picasso. Yang kedua adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain. Kalau dia melukis suatu karya, ya ini artinya kalau dia melukis karya yang menghubungkan dengan orang lain, entah kakaknya, adiknya, atau siapa saja yang dilukis, maka tema yang digunakan adalah manusia dengan manusia lain. Berikutnya yang ketiga adalah hubungan manusia dengan alam sekitar. Iya, alam sekitar merupakan faktor yang sangat mempengaruhi seorang seniman dalam menghasilkan karya. Dimanapun, entah di pantai, gunung, lautan, perkotaan, perkampungan, bisa digunakan sebagai objek untuk membuat suatu karya. Yang keempat, hubungan manusia dengan benda. Ya, benda-benda yang ada di alam sekitar atau di sekitar kita bisa menjadikan sebagai objek lukisan yang mengesankan, memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis. Lanjut yang kelima adalah hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari bisa kita gunakan sebagai bahan atau media atau alat yang digunakan sebagai mengekspresikan suatu karya untuk seorang pelukis. Kehidupan di sawah, orang yang bekerja di pasar, aktivitas kehidupan kita sehari-hari itu kita sebut dengan atau bertemakan manusia dengan aktivitasnya. Berikutnya manusia dengan alam khayal. Ide, imajinasi atau khayalan sering melintas dalam pikiran kita, baik secara sadar maupun tidak sadar,
seperti orang kita tidur, berarti hanya angan-angan saja. Setelah tema-tema kita lanjut dengan teknik melukis. Ada beberapa teknik yang digunakan. Yang pertama teknik akuarel. Ya, teknik ini menggunakan cat air. Cirinya dengan polasan tipis sehingga berbentuk transparan. Kemudian teknik plakat. Teknik lukis plakat menggunakan bahan cat air, cat akrilik, cat minyak dengan mengoleskan warna secara tebal. Jadi beda. Kalau akuarel tipis, kalau plakat adalah lebih tebal atau lebih kental catnya. Yang ketiga adalah pointillis. Lukisan yang hanya menggunakan unsur seni rupa titik saja. Hanya menggunakan titik. Dari perpaduan titik-titik itu akan membentuk suatu benda atau suatu lukisan yang kita inginkan. Jadi tidak ada goresan apapun, hanya berupa titik. Yang keempat spray. Dengan istilah kita melukis dengan menggunakan semprot. Ya. Kemudian yang kelima basah. Kita menggunakan cat minyak atau cat air, itu dengan teknik basah. Kemudian yang keenam melukis dengan teknik kering. Melukis dengan teknik kering, penjelasan bisa kalian lihat di situ. Pada intinya teknik itu menggunakan pensil. Jadi tidak menggunakan unsur-unsur yang basah, air, minyak dan sebagainya, tidak menggunakan pensil warna. Yang ketujuh adalah melukis dengan teknik campuran. Kalau teknik campuran berarti teknik kering dan basah. Alat-alat yang digunakan adalah campuran dari kering dan basah. Kita lanjut pada peralatan melukis. Ada beberapa alat yang kita gunakan untuk melukis. Yang pertama pensil. Jelas pensil kita harus melukis sebelum kita menggunakan warna, kita menggunakan pensil. Pensil di sini jenisnya ada dua, pensil H dan pensil B. Kalau pensil B itu biasanya pensilnya lebih lunak. Kalau pensil H itu pensilnya lebih keras. Yang kedua kuas. Kuas yang digunakannya pun juga jenisnya atau bentuknya bermacam-macam. Kuas-kuas tersebut memiliki fungsi sendiri-sendiri. Ya. Yang ketiga yaitu pensil arang. Sejenis pensil yang berwarna hitam dan sulit dihapus. Keempat, krayon atau pastel. Ini tidak asing lagi bagi kalian. Bentuk krayon atau pastel itu bagaimana. Kemudian ada cat minyak. Cat yang dicampur dengan minyak sebagai pengikat pigmen warna. Kalau cat akrilik adalah cat yang berbentuk serbuk atau pasta. Ya. Kemudian yang ketujuh ada cat tekstil. Namanya saja tekstil. Berarti cat yang digunakan sebagai pewarna dengan bahan kain. Ya. Kemudian ada tinta bak. Tinta bak itu bentuknya seperti itu, kecil, hitam, biasanya digunakan untuk menulis kaligrafi. Ya. Kemudian palet, tempat untuk mencampurkan cat. Ya, jelas kalian sudah tahu. Berikutnya adalah media melukis. Dalam kita melukis, dimanapun kita bisa melukis. Kita bisa di kertas. Adalah media yang biasanya kita gunakan. Yang kedua di kanvas. Ya. Kanvas adalah media lukis yang memiliki pori-pori yang telah ditutup. Cat dasar berwarna putih. Mungkin tidak hanya media dua ini yang kita gunakan, masih banyak lagi media yang lain. Ada kaca dan lain sebagainya. Ya. Kemudian teknik kita berkarya atau teknik kita membuat seni lukis. Langkah yang pertama, kita memunculkan gagasan. Setelah gagasan kita muncul, kita buat sketsa. Ya. Kita tentukan media, dengan teknik apa kita melukis, dan yang terakhir adalah kita mewarnai atau menyempurnakan lukisan. Demikian tadi anak-anak penjelasan Ibu tentang tema, alat, dan bahan yang digunakan di dalam seni lukis. Ya. Untuk sebagai latihan soal, kalian kerjakan soal yang telah ada.
kerjakan di buku, kemudian kirim ke classroom. Bagi anak-anak yang belum mengerjakan di minggu kemarin, Ibu tunggu. Jangan sampai nilai kalian kosong. Ya. Dan jangan sampai pekerjaan kalian menumpuk. Jadi kalau tugas minggu ini ya kerjakan di minggu ini. Tugas minggu kemarin kerjakan, usahakan di minggu kemarin sudah selesai. Ya. Demikian kalian selamat mengerjakan, jaga kesehatan kalian dan tetap semangat. Ibu akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.